Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji, serta Bapak dan Ibu pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Putri, mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2022 dengan NIM 1706622077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Growth Opportunity, Capital Expenditure, dan Cash Conversion Cycle terhadap cash holding pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Proposal ini dibimbing oleh Bapak Unggul Purwahadi, MSI, PhD, selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Surya Anugrah, SEMAK, selaku dosen pembimbing kedua. Izinkan saya memaparkan isi proposal ini. Yang pertama ini ada latar belakang. Di sini latar belakang ada fenomena sektor energi pada tahun 2021 sampai 2025. Nah, di sektor energi ini mengalami dinamika yang tinggi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis energi global dan fluktuasi harga komoditas. Nah, kondisi ini itu menyebabkan beberapa emiten batu bara seperti PT Bukit Asam Tbk dan PT Indo Tambang Raya memperoleh windfall profit atau keuntungan yang tak terduga akibat lonjakan harga batu bara, sehingga kebijakan pengelolaan kasnya itu tiap perusahaan menjadi berbeda. Contohnya itu di PTBA cenderung memperkuat posisi kas, sedangkan di ITMJ lebih banyak menyalurkan kas melalui dividen. Selain itu di PT Adaro Energi menunjukkan bahwa cash holding di cash holding itu digunakan sebagai strategi likuiditas karena sektor energi memiliki kebutuhan modal besar dan sangat sensitif terhadap fluktuasi pasar global. Nah, di sisi lain munculnya PT Barito Renewables Energy melalui IPO itu menunjukkan tingginya minat investor pada investasi hijau. Nah, sementara di PT Medco Energi Internasional mereka tetap melakukan ekspansi migas. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa pengelolaan cash holding di sektor energi tidak hanya dipengaruhi kondisi pasar, tetapi juga strategi perusahaan dalam menghadapi transisi energi. Nah, untuk kebaruan atau novelty penelitian ini terletak pada pengujian sektor energi Indonesia periode 2021 sampai 2025 dalam konteks transisi energi dan ketidakpastian global. Nah, selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama itu, apakah growth opportunity secara signifikan memiliki pengaruh terhadap cash holding pada perusahaan energi di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, ada apakah capital expenditure secara signifikan memiliki pengaruh terhadap cash holding pada perusahaan energi di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, ada apakah cash conversion cycle secara signifikan memiliki pengaruh terhadap cash holding pada perusahaan energi di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh growth opportunity terhadap cash holding pada perusahaan energi di BI. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh capital expenditure terhadap cash holding pada perusahaan energi di BI. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh cash conversion cycle terhadap cash holding pada perusahaan energi di BEI. Next, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis itu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh growth opportunity, cash conversion cycle, dan capital expenditure terhadap cash holding pada perusahaan energi dan mendukung pengujian trade-off teori dan order teori dalam menjelaskan keputusan perusahaan menahan kas. Yang ketiga ada menambah referensi penelitian akuntansi keuangan serta menguji kembali gap dan hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsisten. Yang kedua ada manfaat
praktis, yaitu memberikan informasi bagi perusahaan sektor energi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding, menjadi masukan juga bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memahami kondisi keuangan di sektor energi, dan yang terakhir ada memberikan kawasan bagi investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama, grand theory saya itu menggunakan trade-off teori. Nah, untuk trade-off teori sendiri itu menjelaskan bahwa perusahaan akan menentukan jumlah kas yang optimal dengan menyeimbangkan manfaat menyimpan kas seperti menjaga likuiditas dengan biaya yang timbul apabila kasnya itu terlalu besar. Nah, yang kedua itu ada pecking order teori. Untuk pecking order teori sendiri ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki urutan pendanaan, yaitu menggunakan dana internalnya terlebih dahulu, kemudian utang, dan terakhirnya itu ekuitas. Artinya, perusahaan cenderung menahan kas agar kebutuhan operasional maupun investasinya itu dapat dibiayai dari dana internal. Menurut eh, yang dikemukakan oleh Mears dan Maljov. Nah, yang ketiga itu ada cash holding. Cash holding ini merupakan kas yang disimpan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional, mendanai investasi, serta menjaga likuiditas agar perusahaan itu dapat menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Jadi dalam penelitian ini, cash holding itu bisa digunakan sebagai variable dependent karena mencerminkan kebijakan perusahaan dalam mengelola cadangan kas. Nah, next ada X1 saya itu ada growth opportunity. Nah, growth opportunity ini menurut Jana FR Priyanto 2023 menunjukkan peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan yang tercermin dari peningkatan aset dan kesempatan investasi. Jadi semakin tinggi peluang pertumbuhan atau growth opportunity, maka perusahaan cenderung membutuhkan dana yang lebih besar untuk membiayai ekspansi sehingga dapat mempengaruhi kebijakan cash holding. Nah, yang kedua ada capital expenditure. Capital expenditure ini menurut Ardana dan kawan-kawan 2025 merupakan pengeluaran modal perusahaan untuk memperoleh atau menambah aset tetap. Jadi ketika perusahaan melakukan belanja modal yang besar, kas dapat digunakan untuk investasi aset sehingga jumlah kas yang ditahan perusahaan itu dapat berubah. Nah, yang ketiga ada cash conversion cycle. Ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah aktivitas operasionalnya itu menjadi kas. Jadi semakin singkat siklus cash conversion cycle-nya, semakin cepat juga perusahaan memperoleh kasnya kembali sehingga pengelolaan kas holdingnya itu menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya ada kerangka konseptual. Nah, di sini saya sudah menghipotesiskan penelitiannya. Yang pertama itu ada H1. Hipotesis yang pertama itu growth opportunity memiliki pengaruh positif terhadap cash holding. Nah, hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi membutuhkan dana yang lebih besar untuk mendukung ekspansi dan dispensasi masa depan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menahan kasnya itu lebih banyak sebagai sumber pendanaan internal agar dapat memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan. Nah, untuk hipotesis yang kedua atau H2, capital expenditure memiliki pengaruh negatif terhadap cash holding. Nah, hipotesis ini itu didasarkan pada asumsi bahwa ketika capital expenditure-nya itu meningkat, perusahaan akan menggunakan kas untuk membiayai pembelian atau pengembangan aset tetap. Jadi, pengeluaran tersebut menyebabkan kas yang tersedianya itu berkurang, sehingga semakin tinggi capital expenditure, maka cash holding perusahaannya itu cenderung menurun.
Nah, H3 atau hipotesis ketiga, cash conversion cycle memiliki pengaruh negatif terhadap cash holding. Nah, hipotesis ini juga didasarkan pada asumsi bahwa semakin singkat cash conversion cycle, maka perusahaan makin cepat mengubah aktivitas operasionalnya menjadi kas. Nah, kondisi ini itu membuat perusahaan tidak perlu menahan kas yang terlalu besar, sehingga cash conversion cycle ini diperkirakan berpengaruh negatif terhadap cash holding. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Nah, di sini eh, ada kriteria sampel yang akan peneliti uji. Yang pertama itu kriterianya ada populasi. Populasinya itu perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI pada periode 2021-2025. Itu ada 90 perusahaan. Nah, yang kedua itu kriteria sampelnya perusahaan yang terdaftar di uh, delisting setelah tahun 2021 atau tidak memenuhi rentang periode 2021 sampai 2025 secara berturut-turut itu ada 12 perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan yang menggunakan mata uang asing atau USD itu ada 18 perusahaan. Yang keempat itu ada perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya yang lengkap atau mengalami suspensi selama periode penelitian. Itu ada 10 perusahaan. Nah, yang kelima ada perusahaan dengan cara variable cash conversion cycle atau CAPEX yang tidak tersedia secara rinci. Itu ada 5 perusahaan. Jadi total perusahaan yang memenuhi kriteria itu ada 45 dan dikali dengan periode tahun periodenya itu 5 tahun. Jadi total observasi datanya itu ada 225. Nah, untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini tuh menggunakan metode purpose sampling. Nah, untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi berupa laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan. Selanjutnya ada operasional variabel. Yang pertama ada cash holding. Rumus pengukurannya itu didapat dari kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Yang kedua ada growth opportunity. Itu didapat dari total aset periode dikurang total aset periode sebelumnya dibagi dengan total aset periode sebelumnya. Nah, selanjutnya ada di capital expenditure. Capital expenditure itu rumusnya itu ada aset tetap dikurangi dengan aset tetap periode sebelumnya dibagi dengan total aset. Nah, yang terakhir ada cash conversion cycle itu dia dio atau day inventory outstanding ditambah dengan eh, DSO atau Days Sales Outstanding dikurang dengan DPO atau Days Payable Outstanding. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis data. Di sini saya akan menggunakan Reviews dan untuk tahapan analisisnya itu yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Jadi analisis ini penting untuk mengidentifikasi nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Nah, yang kedua itu ada pemilihan model regresi data panel. Nah, regresi data panel itu ada uji cow. Uji cow itu untuk memilih antara common effect model atau fixed effect model. Nah, yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman itu untuk memilih antara fixed effect model atau random effect model. Nah, untuk uji Lagrange multiplier itu digunakan apabila hasil kedua uji sebelumnya itu tidak konsisten untuk menentukan model terbaik. Nah, yang selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Uji multi
Kolinearitas itu em, pengujiannya untuk memastikan tidak ada hubungan linear yang kuat antar variabel independen. Nah, selanjutnya yang kedua ada uji heteroskedastisitas itu menguji ketidaksamaan varians residual. Nah, yang ketiga ada uji autokolerasi yang dilakukan untuk melihat kolerasi antara pengamatan dalam periode waktu yang berbeda. Selanjutnya ada analisis regresi data panel. Untuk model persamaan yang diuji dalam penelitian ini itu ada di sini dan uji terakhir itu ada uji hipotesis. Hipotesisnya itu ada pertama ada uji T atau uji parsial, yang kedua itu ada uji koefisien determinasi. Sekian presentasi seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.